Guys, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Family. Oke guys, karena Mami udah masuk di trimester akhir, di trimester ketiga, jadi otomatis kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari barang-barang yang harus kita bawa di persalinan. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, karena waktu itu Fataya lahirnya di umur 33 minggu dan itu membuat kita tidak ada persiapan. Akhirnya kita ngambil pelajaran, kita harus menyiapkan barang-barangnya sebelum itu guys. Karena sekarang udah masuk trimester ketiga, jadi kita akan siapkan. Otomatis pertama ada ransel. Ini nanti kita bagi dua ya teman-teman. Ada barang-barang persalinan yang khusus untuk ibunya, dan juga ada barang-barang yang wajib dibawa untuk bayinya. Nah, kali ini aku mau spill barang-barang yang kita bawa yang nantinya akan menjadi kebutuhan buat Bumil. Oke? Pertama otomatis ransel. Kemudian kita harus membawa ini teman-teman, apa namanya? Kartu keluarga. Kartu keluarga, KTP. Terus ada buku buku evaluasi pemeriksaan kehamilan. Nah, ini penting banget karena nanti dari sini nih, ini pengalaman kita ketika kita ke ruang bersalin ya. Ini khusus bukan khusus sih sebenarnya, tapi karena persalinannya normal, ini pengalaman kami seperti ini gitu. Untuk yang sesar mungkin beda lagi ya, tapi ini yang untuk persalinan normal, ini yang kita alami dulu, kita butuh banget barang-barang ini gitu. Nah, buku kontrol kehamilan biar nanti mau dilihat bagaimana kondisi bayinya pas terakhir di USG. Kemudian ada juga buku yang biasa kita dapat dari puskesmas, itu buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Ini juga kita bawa teman-teman. Baik mau kita lahiran di puskesmas, di rumah sakit, ataupun kita mau di klinik-klinik terdekat. Misalnya kita tetap dapat ini ya ketika kita melakukan posyandu gitu. Oke, jadi ini barang-barang yang wajib kita bawa ketika mau ke administrasinya. Oke, kita skip. Nah, terus di ruang persalinan itu otomatis Bumil itu butuh tenaga teman-teman. Kita harus membawa beberapa cemilan. Kalau aku biasanya membawakan roti, terserah merek apapun itu, roti tawar merek apapun itu boleh sebagai sumber tenaganya. Untuk minumannya, kalau misalkan ibu-ibu Bumilnya kurang elektrolit, maka dianjurkan untuk membawa minuman yang berion. Contohnya Pocari Sweat, adalah atau air-air yang lain gitu ya teman-teman. Itu pengalaman kita karena di kehamilan pertama itu butuh Pocari Sweat ion gitu. Tapi di kehamilan kedua ini, karena kemarin dicek terakhir kondisinya baik-baik semua, jadi kita hanya butuh air mineral. Ini kosong, aku hanya mau spill aja. Kalau kita tuh harus bawa air mineral juga cemilan buat penambah tenaga Bumil. Kemudian ada yang namanya sarung. Sarung ini juga butuh teman-teman untuk menutupi area bawah Bumil yang nantinya menjadi tempat keluarnya janin. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada sarung ini gimana? Teman-teman bisa pakai kain panjang, atau sebenarnya yang lebih penting itu kain panjang sih. Kalau misalkan kain panjang nggak ada, maka pakai sarung. Jadi dua ini bisa menjadi alternatifnya teman-teman gitu. Nah, ini barang-barang yang wajib dibawa Bumil ya. Nah, terus apa lagi? Biasanya Bumil itu ketika mengalami kontraksi ada yang namanya pecah ketuban. Ketika pecah ketuban terjadi, otomatis airnya itu rembes teman-teman. Jadi biasanya kita akan menyiapkan ini. Nah, popok untuk orang dewasa. Ini popok ini kita beli mereknya Sensi, karena memang nemunya ini, dan ini berbagai macam ukuran, ada yang M, L, dan XL. Tapi aku belikan yang ukuran L teman-teman. Kayak ini nggak mahal kok teman-teman. Jadi satu piecesnya itu biasanya satu ini itu kita harganya cuma 13 ribuan. Kita udah dapat dua popok dan juga satu underpad. Nah, satu underpad. Jadi dalam satu popok ini kita udah dapat dua popok. Satu bungkus ini ya, satu bungkus ini kita dapat dua popok dan juga satu underpad aslinya. Tapi satu underpad ini nggak cukup teman-teman. Akhirnya kita harus beli lagi ini.
Ini kita beli underpack-nya khusus satu merek sama ini. Jadi ini berfungsi banget nantinya. Aku mau spill juga kalau ini tuh penting banget untuk biar nggak rembes ketika air ketuban pecah. Nantinya setelah lahiran kan ini dipakai lagi teman-teman, karena adanya darah-darah dari kelahiran itu nanti bumilnya tetap pakai popok dan juga pakai underpad ini. Ini penting banget buat bahan ini. Terus satu lagi, kalau misalkan udah agak mendingan, kita tetap buat bawain pembalut. Pembalutnya juga mereknya apa aja itu terserah. Jadi ini adalah barang-barang yang wajib dibawa ketika mendekati atau masuk ke ruang persalinan, khusus buat bumil. Nah, untuk anak-anaknya gimana? Untuk calon bayinya? Calon bayinya akan kita spill di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.